Selamat berjumpa di channel ini, Jidimon B. Untuk video kali ini, ditayangkan tentang beberapa tokoh dunia yang menjadi ilmuwan dan juga artis atau seniman dan seniwati. Setiap kali kita berpikir tentang seniman dan ilmuwan hebat, kebanyakan dari kita jarang akan mencampur adukan keduanya. Sains bersifat analitis, terstruktur, dan deterministik. Seni bersifat kreatif, tak terbatas, dan penuh inspirasi. Sebaliknya, contoh-contoh pemikir hebat yang melakukan keduanya jauh lebih umum daripada yang disadari kebanyakan orang, seperti yang akan ditampilkan pada video ini. Sains mungkin memerlukan studi dan analisis yang berdedikasi, meneliti daftar angka yang panjang atau mengerjakan rumus di papan tulis. Tetapi seseorang hanya perlu mengingat kisah apokrif tentang ilmuwan Yunani Archimedes yang bekerja siang dan malam untuk memecahkan masalah yang sulit dipecahkan tanpa akhir, hanya untuk mandi suatu malam dan pada saat inspirasi berteriak Eureka. Setelah jawaban atas masalahnya muncul dengan sendirinya, Leonardo da Vinci membawa wawasan orisinal tentang representasi bentuk manusia dalam seni. Tetapi baru setelah ia menghabiskan waktu bertahun-tahun membedah mayat dan mempelajari anatomi mereka. Beberapa seniman dan seniwati atau artis tetapi juga sebagai ilmuwan dunia berikut ini, menolak untuk dikotak-kotakan ke dalam salah satu dari keduanya. Sama seperti Archimedes dan Leonardo da Vinci yang merupakan campuran keduanya, seniman dan ilmuwan berikut membuktikan bahwa mereka tidak sendirian. Di sini, diambil 7 orang. Ilmuwan yang juga seniman atau artis, seniman atau artis yang juga ilmuwan, siapa sajakah mereka? Ayo kita simak saja. Several times Morse applied to the U.S. Congress to provide him with the money necessary for constructing a telegraph line, and the research associated with it. It took him 10 years to convince the congressman of the profit his invention would fetch. But in the end, on the 24th of May, 1844, Morse sent his first telegram to the experimental line which connected Baltimore with Washington. Morse spent the last years of his life in peace and prosperity. The telegraph became an integral part of life on both sides of the ocean. In summer 1871, the grateful Americans erected the statue of the great inventor in Central Park, and the delegations from the whole America and many countries of Europe came to greet Samuel Morse. A year later, Morse got a bad cold during the ceremony of unveiling the monument to Benjamin Franklin. The disease caused the death of the inventor on the 22nd of April, 1872. In spite of all the difficulties he experienced, Morse was satisfied with his fate. His invention changed the life of mankind and helped people to become closer to each other. Johann Wolfgang von Goethe, seorang novelis, dramawan, penyair, humanis, ilmuwan, filsuf Jerman, dan selama 10 tahun menjadi Menteri Utama Negara di Weimar. Penyair Jerman paling terkenal yang pernah ada, Johann Wolfgang von Goethe paling terkenal dengan karya-karya seperti The Sorrow of Young Werther, yang diterbitkan pada tahun 1774, dan Faust, yang diterbitkan pada tahun 1808 dan sekali lagi pada tahun 1832.
Ketiga, Beatrice Potter, seorang penulis, ilustrator, ilmuwan alam, dan konservasionis Inggris. Hedy Lamarr, nama lahir, Hedwig Eva Maria Kissler, lahir, 9 November 1914, meninggal, 19 Januari 2000, adalah seorang aktris dan penemu kelahiran Austria Amerika. Expect Hedy Lamarr to be glamorous, sophisticated. But you hear that she was a scientist. So is this true? I know what I did, and I don't care what other people say about me. After a grueling day on the set, Hedy was at home working on her latest invention. Today, we have Wi-Fi and Bluetooth. That's my mother's technology. The things that nobody ever knew about. You don't get to be Hedy Lamarr and smart. No. Hedy wanted to do something important with her life. She needed to be free. Give the world the best you have, and you'll be kicked into the sea. Give the world the best you've got anyway. Penampilan seorang wanita mungkin membuatnya tertarik dan bakat serta kerja kerasnya dapat membuatnya tetap bertahan. Tetapi kecemerlangannya tidak pernah menjadi pertimbangan. Begitulah tentang Hedy Lamarr, bintang film kelahiran Austria yang terkenal karena perannya dalam film Algiers dan Samson and Delilah. Keduanya dinominasikan untuk Oscar. Namun, tidak seorang pun yang duduk di antara hadirin saat itu tahu bahwa Lamarr sedang bekerja keras pada tahun 1941, bersama dengan rekan penemunya, George Antheil, yang juga seorang komposer avant-garde, menemukan dan mematenkan sebuah teknik komunikasi radio untuk mengubah frekuensi dengan cepat guna melindungi torpedo sekutu agar tidak terdeteksi oleh detektor radio Nazi. Seperti halnya yang terjadi pada banyak penemu wanita sebelum dan sesudahnya, ia tidak menerima penghargaan apapun atas penemuannya pada saat itu dan tidak pernah dibayar atas karyanya. Meskipun penemuannya tentang peralihan spektrum itu merupakan dasar bagi segala hal mulai dari GPS hingga teknologi Bluetooth.
Santiago Ramon Y. Cajal, Bapak Ilmu Saraf, Dr. Santiago Ramon Y. Cajal adalah orang pertama yang menemukan bagaimana neuron berkomunikasi satu sama lain. Cajal menemukan bahwa neuron tidak saling bersentuhan dan berkomunikasi menggunakan sinyal kimia dan listrik yang dikirim melalui celah kecil di antara ujung neuron yang bercabang dan berbatang. Karyanya tersebut membuatnya memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1934. Cajal adalah seniman yang berdedikasi dan bersemangat yang melihat dirinya mendedikasikan hidupnya untuk menggambar alam, potret, dan apapun yang dapat dilihat oleh matanya. Ayahnya, yang khawatir tentang kemampuannya untuk mencari nafkah, mendorong Cajal untuk menekuni bidang kedokteran. Tanpa mereka sadari, pada akhirnya mereka berdualah yang akan menjadi bahan tertawaan. Cajal kemudian memenangkan penghargaan paling bergengsi di bidang kedokteran dan gambar-gambarnya yang sangat indah tentang sel-sel mikroskopis dipamerkan di galeri seni dan museum di seluruh dunia. Santiago Ramon y Cajal, 1852-1934. Santiago Ramón y Cajal nace en Petilla de Aragón en 1852, donde su padre, Justo Ramón, era médico rural. En su juventud tuvo muchas aficiones artísticas y literarias. Le encantaba el dibujo, la fotografía. Estudia medicina en Zaragoza. Allí trabaja con su padre, que era profesor de anatomía. Acabada la carrera y ante la situación política que vivía el país, ejerció de médico militar en la Tercera Guerra Carlista y posteriormente en Cuba. En 1880 se casa con Silveria Fañanás y tuvo 6 hijos. Con la intención de preparar oposiciones a cátedra se traslada a la Universidad Central de Madrid, donde realiza su tesis doctoral titulada Patogenia de la inflamación, dirigida por Aureliano Maestre de San Juan. En 1881 publica un libro dedicado a las terminaciones nerviosas de los músculos, donde se aprecia ya su interés por el sistema nervioso. En 1883 obtiene la cátedra de Anatomía de la Universidad de Valencia. Aquí conoce a Luis Simarro, quien le da a conocer la importancia del Tratado de Golgi y el método de tinción de células para el estudio del sistema nervioso. En 1887 se traslada a Barcelona y en 1892 a Madrid, donde continúa su investigación. La técnica cromoargéntica de Golgi permitía la tinción de las células del sistema nervioso de modo selectivo y preciso. Utilizando dicha técnica, Cajal descubre que el sistema nervioso está formado por células independientes, llamadas neuronas. Es lo que se denominó teoría neuronal. Además, fue capaz de describir cómo se transmitía el impulso nervioso de una célula a otra, proceso que se conoce como polarización dinámica de las neuronas. Este descubrimiento contravenía claramente la teoría hasta entonces reconocida, la teoría reticularista. Según esta, se creía que las neuronas se unían unas con otras formando una fina red en la sustancia gris.
Cajal acude al Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, en Berlín, 1890, a exponer la teoría neuronal. A partir de este momento, figuras de la talla de Kölliker, Lenhosek, Retzius, Van Gehuchten las aceptaron y difundieron. En 1906 recibe el premio Nobel junto a Camillo Golgi por sus estudios sobre la estructura del sistema nervioso. Santiago Ramón y Cajal es hoy uno de los investigadores más grandes de todos los tiempos. Alexander Borodin. Alexander Borodin, seorang komposer dan ilmuwan. Alexander Borodin adalah putra seorang pangeran Georgia yang memiliki ketertarikan alami terhadap musik dan bahasa sejak kecil. Setelah belajar memainkan beberapa alat musik dan mengubah karya asli sejak usia dini, ia terus mengubah karya-karya besar yang mewujudkan energi nasionalis Rusia Tsar pada paruh kedua abad ke-19, termasuk opera Tour de Force Prince Igor. Sementara ia sibuk menorehkan prestasi dalam sejarah musik, ia juga meniti karir di jajaran akademis Akademi Medis Bedah di Rusia, tempat ia mengajar kimia dan melakukan penelitian penting tentang aldehida. Ia juga memajukan pendidikan wanita di Rusia dengan membantu mendirikan kursus medis untuk wanita pada tahun 1872. Had no effect. I'll try a gas grenade. Here on the 13th moon of the planet Saturn are atomic forces that control the tides of all earthly desire. Within the moon... Brian May. Sir Brian Harold May, CBI, lahir 19 Juli 1947, adalah seorang musisi, penyanyi, penulis lagu, dan astrofisikawan Inggris. Dia adalah anggota dan gitaris utama dari band rock Queen. Hanya sedikit orang yang karya kreatifnya dikenal luas dalam budaya populer dunia modern selain Brian May. Sebagai gitaris utama band rock ikonik Queen, May menulis We Will Rock You, menulis dan memainkan solo gitar yang memukau dalam We Are The Champions, di antara sejumlah momen favorit dari katalog Queen.
Tepat sebelum Queen melangkah ke panggung sejarah, May telah mempelajari astrofisika. Meskipun ia meninggalkan studinya untuk menjalani kehidupan sebagai legenda rock, ia akhirnya kembali ke studinya dan memperoleh gelar doktor dari Imperial College di London, menulis disertasinya tentang debu antar planet. Ironi dari gitaris utama Queen yang menulis makalah ilmiah panjang tentang debu bintang tidak luput dari perhatian siapapun, khususnya seniman dan ilmuwan yang tahu lebih baik daripada siapapun seberapa menyeluruh tumpang tindih antara keduanya. How is it that we can see depth on a planet? This is Pluto in a minute. With Dr. Brian May. Have you guys ever thought about the fact that we have two eyes but cameras only have one lens? There's a really easy way to see what the limitation of one lens is. If you hold a pen out in front of you at arm's length and alternately close your left and right eye, you will see the pen appear to move against whatever's behind it. The pen, of course, isn't actually moving, your eye is just seeing it from a different point. So when you have a camera like Laurie on New Horizons, it only has one of those viewpoints. You don't get the same depth. So we evolved with two eyes, and a miracle happens every single second of your life. You get two separate pictures of the world through reaching your brain, coming from the two different eyes, and your brain puts them together and makes an incredibly stereoscopic, in-depth map of the universe around you. A stereoscope reproduces that. That's the theory, and it's been known since 1850 that you can do this. So we have here a stereoscopic picture of Pluto. Guess what? Pluto. And it's the first, probably the first real stereoscopic picture of Pluto in the entire universe. To have this, to make this, you have to have two different viewpoints, and that's what we got from this incredible Pluto mission, the New Horizons mission. And I was lucky enough to be in the room when these came in, so I was able to put them together. And if you look into here, what do you see, Amy? You see a phenomenal sphere jumping off of the page. This is so cool. And all kinds of surface detail. You can see more surface detail than you can in a straight image. It's amazing. Now,
Yeah, Can you- stereoscopy is magic, and it's a magic that happens every instant of your life, so why not use it for photography? And can you tell us what we will learn when we get more stereoscopic images from Pluto? Well, stereoscopic images are fun, and they're very real. They make you feel like you're there, but they also give you a lot of information because you can get heights from this. You can get the whole shape of the mountain ranges. You can establish the depths of the craters and the rills or whatever, The New Horizons spacecraft will eventually bring back dedicated images for stereoscopic data. In the meantime, we'll have to make our own. Okay, for more on Pluto, be sure to check out the New Horizons websites, join the conversation online using the hashtag #PlutoFlyby, and of course, come back here every day for more Pluto in a minute. And then we need a vocal. Next time. God bless you all. I don't feel much of a performer after watching Kerry on her amazing concert. But I'm only a guitar player. Demikianlah pemirsa, tokoh dunia yang menjadi ilmuwan dan juga sebagai artis atau seniman dan seniwati. Sampai jumpa, semoga berguna, dan dapat menambah wawasan. Terima kasih telah menonton.